الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ويا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الحديث رواه بخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Milik siapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, milik umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa adalah milik umat Rasul yang didahului oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Pembangunannya 40 tahun setelah Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan untuk Nabi Adam Masjidil Haram. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Dzar, bahwa masjid mana yang pertama kali dibangun? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah.
wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah tempat beribadah yang pertama kali dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Al-Masjidil Haram atau Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Selanjutnya Rasul bersabda, Al-Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya kembali, berapa tahun jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Karena itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis ini, pembangunan Masjidil Aqsa berarti di zaman Nabi Adam alaihissalam, berselang 40 tahun setelah dibangunnya Al-Masjidil Haram. Tahun berapa? Nabi Adam alaihissalam diperkirakan oleh sejarah adalah 6000 tahun sebelum Masehi. 6000 tahun sebelum Masehi. Masjid ini hancur di zaman banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Diperkirakan di tahun 4000 sebelum Masehi, lebih kurang. Kemudian oleh Nabi berikutnya dibangun kembali. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengangkat kembali. Setelah mengangkat kembali Masjidil Aqsa, kemudian Allah menyuruhnya kembali untuk mengangkat pondasi Masjidil Haram. Artinya dibangun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan direnov oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Masjidil Aqsa dan juga Al-Masjidil Haram. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Untuk Masjidil Haram. Untuk Masjidil Aqsa seperti itu juga sifatnya. Ibrahim yang mengangkatnya dengan putranya Nabi Ishak alaihissalam. Masjidil Aqsa di Palestina dilanjutkan kembali pemeliharaannya oleh nabi-nabi berikutnya yang diutus oleh Allah di sekitar wilayah Palestina, yaitu disusul pemeliharaannya dan renovnya dan penjagaannya oleh nabi berikutnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, putra Ishak. Setelah Nabi Yakub alaihissalam lama berjalan, yang berkisar antara tahun 2500 sebelum Masehi, dilanjutkan kembali oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah pertama kali Bani Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an bahwa Bani Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan 2 kali pula mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mereka membuat kerusakan di bawah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka membunuh para nabi. Bukan hanya ulama, nabi dibunuh oleh Bani Israel. Karena itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya dan disisakan dari sisi lain sedikit saja, meskipun akhirnya berkembang. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Siapa mereka Bani Israel? Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel adalah nama lain dari nama Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki putra putri 12 putra dan 1 orang putri. Salah satu anak dan keturunan Nabi Yakub, yang satu menjadi nabi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang satu akan menurunkan nabi yaitu Levi yang akan menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Yang satu akan menurunkan nabi yaitu Benyamin saudara Yusuf yang akan menurunkan Nabi Yunus alaihissalam.
Yang satu akan menurunkan nabi yang kita kenal dengan Yahuda, dan anak keturunannya akan kita sebut dengan Yahudi. Di antara keturunan Yahuda adalah Nabi Daud alaihissalam yang akan beranak, yaitu memiliki keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai di Nabi Daud lah, setelah Allah hancurkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian untuk pertama kali berbuat kerusakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya, dimatikan, ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, sebagaimana yang tercantum di dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub adalah Yahudi, manusia keturunan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir zaman mereka akan membuat kerusakan yang kedua. Dan di akhir zaman itu pula mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Sebagaimana di akhir ayat yang tadi kita baca di ayat ke-7 surah Al-Isra, bahwa Bani Israel, faiza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati waliyutabbiru ma'alu tabbiru. Yahudi akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa mereka akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dicari oleh hamba-hamba Allah yang mental perjuangannya kuat, bahwa mereka akan dikejar sampai berlindung di balik tembok. Tembok akan mengaku, di sini ada orang Yahudi, bunuh. Dia bersembunyi di belakang saya. Tiang akan berkata, pohon akan berkata, di mana dia bersembunyi. Akan dikejar oleh kaum muslimin dan akan dihabisi. Hanya mereka selamat jika berlindung di bawah pohon Al-Gharqad. Karena itu Yahudi semenjak mendengar hadis ini senantiasa menanam pohon Gharqad, pohon yang berduri yang bisa menyelamatkan mereka dari kaum muslimin, meskipun tak akan bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali ke pembangunan dan pemeliharaan Masjidil Aqsa, dilanjutkan oleh Nabi Allah Daud dan dipelihara oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan seterusnya sampai direbut kembali oleh orang Yahudi, oleh orang-orang kafir, dan dirusak, sehingga akan muncul nanti pembangunannya di akhir-akhir zaman Nabi Isa dan Zakaria dan Isa serta Yahya alaihimus salatu wassalam. Awet dan abadi masjidnya sampai bertemu dan berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Isra dan Mi'raj, dan disebutlah bahwa Isra Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa apa itu? Masjid yang jauh letaknya dari Masjidil Haram, maka disebut dengan Masjidil Aqsa. Nanti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, milik siapa Masjidil Aqsa? Tentu milik kita, milik orang yang mengaku muslim. Siapa yang mengaku muslim? Tidak ada yang mengaku muslim melainkan dari bahasa Al-Quran semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Idris, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengaku wa ana minal muslimin. Jika mereka semua adalah mengaku muslim, berarti mereka semua beragama Islam. Karena itu mereka semua adalah yang memiliki hak kepemilikan terhadap Masjidil Aqsa karena status muslim. Karena itu tidak layak untuk dijatuhkan kepada orang-orang kafir, dan tidak ada yang bisa merebutnya kecuali muslim, melainkan mereka adalah orang-orang kafir dan penjajah, khususnya Zionis. Dia adalah penjajah
yang tidak jelas firman Allah Subhanahu wa taala, itu hanya karangan mereka bahwa bumi Palestina adalah warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mereka sebenarnya, tapi untuk hamba-hamba Allah yang mengaku muslim, sebagaimana mengaku muslimnya Nabi Yakub yang disebut Israel. Maka anak-anaknya sudah mengaku muslim, wa nahnu muslimun washhad bi anna muslimun. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam dan keturunan Nabi Yakub, tidak ada yang tidak mengaku bahwa mereka adalah muslim. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya ya baniya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa nahnu lahu muslimun. Putra-putra Nabi Yakub atau Bani Israel yang kita sebut, mereka sendiri pernah berikrar di hadapan Nabi Yakub sebelum tutup mata Nabi Yakub alaihissalam bahwa mereka adalah muslim. Berarti Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang diturunkan dari mereka, Huda, Levi, Benyamin dan lain sebagainya, semuanya mereka mengaku muslim. Karena itu jika mereka mau memiliki Masjidil Aqsa, harus mengaku terlebih dahulu bahwa mereka adalah muslim, baru boleh masuk ke dalam masjidnya dan ikut memeliharanya. Asrul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan keras untuk bisa menaklukkan tanah Palestina atau negeri Syam yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lisyam, berkahilah negeri Syam. Negeri Syam mulai rentang dari Irak sampai ke Palestina. Negeri Syam rentangannya adalah dari Irak sampai ke Palestina. Itu adalah negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh Rasul. Karena itu tekad para sahabat untuk bisa menaklukkan Palestina dan merebut kembali, dan berhasil di zaman Umar ibn Khattab di tahun lebih kurang 13 atau 14 Hijriah. Karena itu dibangunlah masjid di situ, ditetapkan oleh Umar ibn Khattab, masjid yang permanen meskipun sebelumnya sudah ada, berdasarkan sabda Rasul di saat Isra dan Mi'raj yang pernah sholat di dalamnya, yang diikuti oleh 123.999 nabi yang menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wilayah rentang Masjidil Aqsa seluas 14.400 meter persegi. 14.400 meter persegi luas wilayah Masjidil Aqsa, dan dibangun oleh Umar ibn Khattab yang saat ini bisa kita jumpai, yang kita sebut dengan Masjid Umar atau Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli yang menjadi kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu masjid yang berwarna kubahnya abu-abu. Itulah masjid yang pertama kali direnov dan dibesarkan oleh Umar bin Khattab. Nanti menyusul lagi di belakangnya bukan masjid, tapi adalah Al-Qubbatus Sakhra atau Dome of the Rock yang dibangun oleh Abdul Malik ibnu Marwan di tahun 66 Hijriah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah selintas sejarah siapa yang punya Masjidil Aqsa, yang memiliki dan berhak memelihara Al-Masjidil Aqsa adalah kaum muslimin. Karena itu jika ada yang ingin merebutnya, kita harus marah. Kita harus marah. Dan jika saudara-saudara kita di sana tertekan, kita harus bela. Jika merasa sama darahnya muslim, jika merasa sama akidahnya, jika kita tak berbuat apa-apa terhadap pertengkaran antara dua, maka silahkan untuk menjadi munafik. Jika tak berbuat apa-apa, tak membela yang benar dan tidak juga membela yang salah, maka doronglah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
doronglah orang itu ke dalam musuh, bahwa dia sebenarnya adalah orang munafik jika tak membuat pembelaan sedikit pun dengan saudaranya seiman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi an-nafiz amruhu fi sama'ihi wa ardihi. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyhi Muhammad ibn abdih wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah yang terbaik. Apa itu? Untuk membantu saudaramu yang teraniaya dan tertindas serta terjajah. Dengan apa berbuatnya? Dengan hartamu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dan bahkan dengan nyawamu. Istilah di bahasa Jawa mengatakan bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisah. Dengan apa kita bisa berbuat untuk membantu saudara? Jangan tidak berbuat meskipun hanya dengan sebatas doa, karena tidak berbuat sedikit pun untuk kemaslahatan saudara dan untuk pembelaan rumah Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi seseorang untuk mengadakan perjalanan peribadatan ke tempat manapun melainkan ketiga tempat saja. Satu, Al-Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Al-Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Karena ketetapan berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inilah yang menguatkan bahwa itu adalah milik kaum muslimin sedunia. Karena itu berbuatlah apa yang bisa kita buat, karena tak berbuat apapun untuk kemaslahatan saudaramu meskipun hanya sekedar doa, kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang munafik yang tidak sedikit pun ada rasa empati di dalam hatinya dengan kesengsaraan yang diderita oleh saudara kita. Dia adalah munafik, dia adalah orang yang fasik. Bahkan kemungkinan besar akan dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keumatan karena tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Tidak Islam seseorang, tidaklah beriman seseorang sehingga cintanya kepada saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Untuk itu, kesempatan bagi kita untuk mewujudkan, untuk memperlihatkan di hadapan Rasulullah SAW. Buatlah sesuatu agar bisa bersaksi kita di hadapan Rasul SAW bahwa kita telah sempurna imannya, karena kita telah mengadakan pembelaan dengan apa yang bisa kita buat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allahumma ya Rabbana sallimna wa sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Khususnya untuk saudara kami yang tertindas, yang terzolimi, yang terjajah, saudara-saudara kami pejuang di Palestina, di Gaza, berikan bantuan untuk mereka ya Allah. Jagalah keimanan dan keistiqomahan keimanan mereka ya Rabbi. Syahidkan mereka yang wafat dalam medan pertempuran
dalam mempertahankan hak-hak kami sebagai kaum muslimin, dalam mempertahankan rumahmu Baitul Maqdis yang dibangun yang kedua di atas muka bumi ini. Ya Allah, unsurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba. Hancurkanlah ya Allah orang-orang yang merusak masjidmu, orang-orang yang ingin merebut masjidmu, khususnya kaum Zionis, khususnya orang-orang Yahudi, sebagaimana yang kau janjikan di dalam firman-Mu di surah Al-Isra ayat ke-7 bahwa engkau akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allahumma dammirhum tadmira mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.